Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur dimanapun berada, berjumpa lagi dalam kajian Sabtu malam Ahad yang insya Allah akan sering membahas tentang hal-hal kekinian dan hal-hal yang ya simpel-simpel aja. Kali ini saya ingin bicara tentang apa yang memang menjadi kewajiban kita untuk dibahas. Kenapa? Karena ini sangat biasa ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Silakan. Ada satu kalimat begini biasanya yang paling sering diucapkan orang ketika diingatkan tuh, urus dirimu sendiri, ngapain sih ngurus-ngurus orang? Nah gitu. Lalu ada juga yang mengatakan gue nggak usah mikirin dan ikut campur. Nah gitu. Sering nggak begitu? Hah? Sering. Nah, ini yang apalagi kalau sudah bicara diterangkan tentang agama. Ini gimana ya? Sekarang itu kalau bicara agama itu sering kali orang jangan sok suci, jangan munafik atau apalagi ya. Yang membuat orang akhirnya orang Jawa bilang awang-awangen. Segen kalau mau ngingatkan. Nah, ini saya rasa sesuatu yang mengkhawatirkan dulur. Karena begini, logika saya pakai analogi sederhana gini. Ketika orang diingatkan tentang satu kesalahan, standar kesalahannya nggak usah rumit-rumit lah. Kita itulah punya norma agama dan norma masyarakat, norma adat, norma budaya. Sudahlah, nggak usah rumit-rumit terlalu berretorika. Tapi tidak usah begitulah. Gampang, kita itu bikin simpel aja lah. Agama kita, di agama apapun pasti punya norma-norma ini baik, ini buruk. Kita itu kan sekarang mempersulit diri dengan mengatakan tidak selalu begitu, tidak selalu begini. Ribet amat sih, ini baik, ini buruk. Norma adat mengatakan begini, norma budaya mengatakan begini, norma agama mengatakan begini. That's all, tidak usah dipersulit. Nah, ketika kita tahu ada baik dan buruk, lalu ada dulur kita because of care, karena peduli, lalu kita memang benar-benar melakukan kesalahan, lalu dulur kita itu mengingatkan kita, kok gitu sih gitu. Lalu kita ngomong, gak usah urus saya lah, urus dirimu sendiri. That's benar memang, that's your right, itu adalah hakmu, betul memang. Tetapi coba kita analisis dulu. Gini, ketika sampean mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadi sampean, kita itu kan sedang mengatakan bahwa this is my life, ini hidupku, tidak usah ikut campur, kan begitu. Memang itu hak, itu memang benar-benar hak yang sampean boleh mengatakan begitu. Tidak perlu orang lain ikut campur, tidak perlu orang lain ikut menolong. Tapi lihat analoginya. Kita ketika bersalah, entah itu salah dalam kacamata norma agama maupun norma adat maupun norma masyarakat maupun norma budaya atau bahkan norma hukum positif di Indonesia, itu kan orang seperti sedang tercebur sumur toh. Orang sedang terjerumus, orang sedang dalam keadaan tersesat jalan, kan gitu. Loh, ketika ada orang menolong, itu kan karena ingin dan sayang sama kita, agar kita tidak terjerumus, agar tidak celaka lagi gitu ta analoginya. Lalu kita mengatakan I don't need your help. I don't need your help. Saya tidak butuh bantuanmu. Kan kita sedang mengatakan begitu. Itu loh, kalau kita mengatakan begitu sekalian aja gitu. Yang konsisten itu. Konsistennya gimana? Jangan hanya pada saat dinasehati ngomong gitu. Analoginya gini, ketika sampean kecelakaan, jangan sampai kecelakaan, mudah-mudahan nggak pernah kecelakaan. Sampean kecelakaan di tengah jalan, buak, kan begitu. Lalu kik gitu kan, entah itu mau patah itu. Terus sampean ngomong gini sama orang, teriak-teriak, gak usah nolong aku, biarkan aku sendiri, this is my life, gitu sekalian. Gitu loh maksud saya, sekalian gitu. Nah itu baru keren.
Ketika ruhani sampean ditolong orang dengan cara diingatkan sampean tidak mau dengan alasan bahwa this is my life, ini gue, urusan gue, hidup gue, kan gitu. Sekalian pada saat sampean jasmaninya sedang celaka juga ngomong gitu. Ini hidup gue sendiri, kaki-kaki gue mau patah mau apa terserah gue, gitu loh. Kalau memang konsisten. Tapi ini kan enggak. Ketika ruhani kita sedang sakit, ketika ruhani kita sedang sesat, ketika ruhani kita sedang terjerembab ke dalam jalan yang salah. Saya tidak hanya ngomong kacamata agama tertentu ya, tapi kemudian ada orang yang dengan kasih sayang menolong kita, memberi kita nasihat, memberi kita second opinion. Lalu kita mengatakan, no, I don't need, saya tidak butuh lu urusan. Ini kan nggak adil, nggak fair gitu. Ketika kemudian kita sakit, masih butuh orang lain untuk nganterin kita ke dokter. Ketika kita misalnya naudzubillah dari jangan sampai kecelakaan, lalu kita butuh bantuan, sekalian ngomong gitu. Nah, nggak bisa toh. Kalau begitu dulur, kita itu jangan selfish, don't be selfish. Jangan in fact you need somebody else. Sampai itu dan kita semua itu tetap butuh orang lain. Maka kebutuhan kita ketika misalnya tulang patah, kemudian silaturahmi juga butuh. Nah ini jadi persoalan ketika kemudian kita sok-sokan tidak butuh orang lain, tetapi kita ketika sakit kita butuh orang lain. Kok enak kalau bisa, nanti masalahnya begini, kok enak kalau jasmani kita sedang sakit atau sedang butuh pertolongan lalu minta pertolongan diurut, tapi kalau urusan ruhani orang lain mau nolong kita ogah-ogahan, malah menghina, menolak orang yang mau menolong kita. Jangan sok munafik loh, jangan sok suci loh, nggak usah ngurusi, jangan bawa-bawa agama. Karena saya barusan kemarin lihat podcast orang itu gitu, ada seorang yang secara sinis sekali mengkritisi orang-orang yang memberi nasihat. Padahal tidak semua orang yang memberi nasihat itu munafik toh. Bisa jadi orang yang memberi nasihat itu memang benar-benar sayang sama kita. Ya persoalan cara memberikan menyampaikan kasih sayang itu beda-beda ya, monggo ya. Tapi itu. Lalu yang kemudian gini, gimana kalau kemudian ketika ya misalnya kita butuh pertolongan dari sisi jasmani, entah itu ekonomi, entah itu kesehatan, entah apa, lalu orang itu karena sebaliknya juga ngomong, misalnya yang dulunya ketika memberi nasihat sampean, memberi pertolongan secara ruhani tidak kita terima, lalu ketika kita meminta pertolongan secara jasmani, lalu orang yang kita mintai pertolongan secara jasmani itu akan mengatakan begini, suatu saat dia mengatakan begini, menolak untuk menolong. Kenapa? Dia bilang akan begini, gak usah lah ngajarin baik dan buruk kepada saya nggak mau nolongin, terserah saya dong, kayak gitu. Entah yang sama minta pertolongan dari sisi ekonomi, kesehatan, atau pada saat cilaka tadi, lalu dia lewat aja ngelihat sampean mengerang kesakitan, terus dia mengatakan lewat aja, nggak nolong, nggak apa. Hati kita kan mesti akan mengatakan, oh dasar orang nggak punya akhlak, ada orang kayak gini nggak ditolong. Lalu dia mengatakan begini, nggak usah lu ngajarin gue tentang apa itu baik buruk, akhlak, nggak usah, aku punya standar sendiri tentang baik buruk. Gimana coba? Orang ya toh yang kita mintai tolong untuk nolong kita pada saat kita kecelakaan, terus dia lewat aja ndak mau nolong dengan memicingkan mata, gitu misalnya. Terus kita kan mesti gitu, wah dasar ndak punya akhlak, orang gini nggak ditolong. Terus dia mengatakan begitu juga, kayak dulu pada saat kita ditolong, nggak usah ngajarin saya baik buruk, saya punya standar sendiri tentang baik buruk. Gimana kalau gitu? Masyarakat kita rusak. Kenapa? Karena orang kemudian memakai standarnya masing-masing. Ini yang tadi saya maksud bahaya. Loh iya dulu, kita sedang menuju ke sana loh ya. Kita sedang menuju ke sana. Ketika baik dan buruk, ketika ukuran-ukuran standar akhlak, norma itu sudah diserahkan kepada masing-masing pribadi untuk menentukan, maka masing-masing pribadi punya hak untuk mengatakan baik dan buruk. Termasuk mungkin nanti suatu saat meludahi orang pun kita akan mengatakan tergantung, begitu. Kan bahaya. Nah sementara anak-anak kita apalagi. Nah
Ini dimulai dari apa? Kesediaan kita untuk menerima nasihat. Kenapa? Karena kalau urusan rohani itu loh, kemudian dibiarkan masing-masing kita, tidak ada standar, tidak ada batasan, ya toh. Kemudian maka urusan jasmani pun suatu saat juga begitu, tidak ada standar, masing-masing akan punya ukuran masing-masing. Lah kalau kayak gitu gimana coba? Kan bahaya. Jadi menurut saya tuh, ini usul ya, jasmani dan ruhani itu satu paket, yin yang gitu istilahnya. Jasmani dan ruhani itu satu paket, seperti dunia dan akhirat satu paket gitu loh. Antara kebutuhan kita terhadap nutrisi jasmani berupa makan, minum, kalau teori piramida kebutuhannya Abraham Maslow kan mulai dari kebutuhan fisik, kemudian safety need, sampai kemudian ada esteem need, sampai kemudian self-effication, self-actualization, dan seterusnya. Tapi ada satu hal, yakni apa? Spiritual need, yang itu belum banyak sebenarnya kita membutuhkan itu. Maka jasmani dan rohani itu satu paket. Kita boleh mengatakan ini urusan gue, tapi jasmani ngomong gitu juga. Maka kalau jasmani kita tidak berani ngomong gitu, we still need anybody else, kita masih butuh orang lain. Maka di dalam hal rohani, ayo juga kita membutuhkan orang lain. Turunkan ego kita bahwa nggak usahlah sok-sokan liberal, sok-sokan nggak butuh orang, sok-sokan ini hidupku dan sebagainya. Lawang kita makan loh, kita masih butuh petani. Ya toh, masih butuh petani. Nah gimana kalau kemudian suatu saat kemudian semua orang kaya, lalu semua orang tidak mau bercocok tanam, siapa yang mau nanam? Iya toh. Jadi ini bukan persoalan kita mampu membeli beras, tapi persoalannya adalah kita bersyukur bahwa masih ada orang lain yang mau bercocok tanam. Demikian pula dalam hal rohani. Ini bukan persoalan kita punya standar sendiri, tapi kita harus yakin bahwa ada orang lain yang sebenarnya juga kita butuhkan sebagai kaca kita. Ya dulu ya. Maka ke depan nggak usah sok keren dengan mengatakan nggak butuh nasihat atau tidak butuh orang lain, tapi ketika tubuh sekarat masih butuh orang lain. Jasmani kita mungkin masih kuat. Jasmani kita mungkin saat mengatakan saya tidak butuh ini di podcast ini, guayanya begitu, tetapi ingatlah suatu saat jasmani kita pun loh akan membutuhkan orang lain, apalagi ruhani kita. Disitulah agama sebenarnya sangat kita butuhkan, bukan karena agama yang keliru, tetapi karena manusianya yang masih salah dan kalah oleh setan di dalam menerapkan agama. Karena itu dalam hari santri ini, perbolehkan santri desa ini untuk memberikan satu usulan. Ayo kita paketkan jasmani rohani itu, nutrisinya satu paket. Kalau kita butuh beli beras untuk nutrisi tubuh kita, maka ayo butuh nasihat orang lain untuk nutrisi rohani kita. Nasihat itu sangat penting untuk kita. Bukalah pintu nasihat untuk orang lain, bukan hanya menasihati orang lain, tapi ayo membuka mau dinasihati orang lain. Disitulah nanti kita tidak rugi, seperti dalam surat Al-Asr yang mengatakan wal asr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, demi waktu asar, demi waktu yang singkat, innal insana lafi khusr, semua manusia akan rugi, illa, kecuali ada exception situ. Siapa? 3 dok. Pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Kemudian wa amilus solihah, dan orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga adalah orang yang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di tengah ketidakjelasan baik dan buruk, abu-abunya segala macam standar kenormaan, ada orang yang mau saling menasehati. Ini orang yang tidak akan rugi. Semua orang akan rugi. Maka orang yang tidak mau dinasihati, orang yang nggak sabar menasihati, itu akan rugi. Kecuali apa? Orang yang sabar mengingatkan dan sadar diingatkan. Saya ulangi, sabar mengingatkan dan sadar diingatkan. Matur suwun, sampai ketemu pekan depan. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Santri.